Salam di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini masih bisa beribadah di dalam keadaan saat sekarang yang penuh dengan kesulitan, tantangan hidup. Namun kita yakin Tuhan kita baik, Tuhan kita sanggup menolong kita dalam apapun juga, saudara-saudaraku yang terkasih. Inilah yang kita akan perhatikan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam kitab Tawarikh. Dalam kitab Tawarikh pasal yang ke-14, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Bersama kita baca 1, 2, 3. Kemudian Asa, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda orang Ethiopia itu. Ya, ini saudara-saudaraku pengalaman Raja Asa sewaktu dia menjadi raja, yang kalau kita telusuri ayat-ayat ini, Yehuda tidak terlalu banyak, karena 10 suku sudah membentuk kerajaan yang lain, yaitulah 10 suku, dan disebut menjadi orang Israel, dan mereka ada di Samaria. Jadi Yehuda tinggal 2 suku. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-8, pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang,
yang membawa perisai kecil sebagai pemanah mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Jadi inilah saudaraku, kalau 300.000 orang dan ditambah 280, maka tidak sebanding dengan 1.000.000. Ini saudara-saudaraku ya, 300.000 orang ditambah 280.000, ya sekitar setengah lah saudara-saudaraku ya. Dulu peperangan benar-benar adu fisik. Kalau sekarang adu persenjataan, adu teknologi. Bahkan di akhir zaman yang paling mengerikan, adu senjata pemusnah nuklir dan senjata-senjata kimia. Dan itu menghancurkan semua. Yang menang kalah juga. Karena apa? Dunia sudah hancur karena senjata-senjata nuklir dan senjata-senjata kimia. Makanya orang masih takut-takut untuk terjadinya perang dunia ketiga. Jadi masih menahan diri semua, jangan sampai terjadi. Ya, kalau itu terjadi luar biasa. Nah, bagi Asa, Raja Asa, dia sudah melihat orang Ethiopia itu. Nah, mereka datang banyaknya 1.000.000. Sehingga orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ini saudara-saudaraku, Tuhan bisa menolong orang yang sedikit. Dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Kita semua harus benar-benar teguh kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Elia sendiri berhadapan dengan 450 orang imam-imam dari Dewa Baal. Jadi satu nabi Tuhan dan lainnya 450, yaitu orang-orangnya Baal, saudara-saudaraku. Tetapi dalam hal ini Elia tidak mau memandang siapa dirinya sedikit, orangnya, musuhnya banyak. Tapi dia punya pegangan, Tuhan Maha Kuasa. Harus ini jadi pegangan bagi kita, saudara-saudaraku, di akhir zaman ini. Kita tidak mengerti, namun satu perkara, tidak akan semakin baik suasana dunia ini
Karena mulai sejak Tuhan menjadikan langit bumi segala isinya, terus keadaan dunia ini semakin tidak membaik. Ini saudara-saudaraku, karena memang dunia ini diciptakan bukan untuk kekal. Jadi di sini hanya untuk penentuan. Itu sebabnya kita harus sadar di dunia ini bagi kita hanyalah penentuan. Tapi bagi banyak orang ingin membuat ini bagaikan surganya, dunia ini bagaikan kesenangannya. Tapi Rasul Petrus mengajar kepada kita bahwa kita di sini hanyalah sebagai penumpang saja. Nah, saya mau ajak kita baca itu, saudara-saudaraku, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita di dunia ini hanya menumpang. Haleluya, saudaraku. Kalaupun kita dikasih umur, ya mungkin dia numpang di sini. Ada yang 30 tahun, ada yang 60, ada 70, ada juga masih 90, tapi ada juga cuma sebentar. Ya, nggak terlalu lama. Manusia itu umurnya ada yang seminggu, ada yang sehari. Jadi numpangnya itu cuma sebentar, saudaraku. Jadi kalau Tuhan kasih bagi kita kesempatan, itu kita harus mengerti ini adalah penentuan bagi kita ke surga atau nantinya terhukum selama-lamanya. Tapi biar kita, saudaraku, benar-benar menggunakan waktu sehingga tidak ada yang terhukum, tapi semua nanti akan bersama dengan Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Dalam kitab Yoel kita akan baca dulu ini pasal yang terakhir, hanya 3. Yoel 3 ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ini, saudara-saudaraku, kalau kita lanjut, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Jangan hanya Raja Asa yang mengerti ini, tapi kita juga harus mengerti ini. Karena di dalam Yesus semua kita sudah bersama menerima perjanjian dari firman Allah. Ini, saudara-saudaraku, karena kita sudah mendengar orang-orang yang dipelihara Tuhan menjadi umatnya, yang berkenan kepadanya, mulai dari
orang yang dilahirkan. Tadinya baru dua, Kain dan Habel. Allah berkenan kepada Habel. Selanjutnya Allah berkenan kepada anaknya Adam. Dalam selanjutnya sebagai pengganti itulah Set dan selanjutnya. Maka yang lahir ketujuh dari sebagai umat Tuhan itulah diangkat oleh Tuhan, namanya Henokh. Nah ini saudara-saudaraku, tapi disitulah manusia itu semakin rusak lakunya. Bahkan manusia yang begitu banyak, hanya tinggal satu keluarga yang boleh berkenan kepada Tuhan, itulah Nuh. Tapi kita semua biar berkenan kepada Tuhan. Di akhir zaman ini saudaraku, lembah penentuan ini sebabnya kita gunakan ini sebaik-baik mungkin. Jangan kita terlalu hanyut di bawah arus dunia ini. Kita hanya menumpang di sini, ya, menumpang. Coba aja kalau kita naik angkot, apalah yang kita buat numpang di angkot. Kita nggak bakal bilang sini, ku bawa 5.000 sini, ku bawa kulkasku ke sini. Nggak bisa saudaraku, cuma numpang. Nah, tapi kita di sini ya tumpangannya memang lebar saudaraku, jadi boleh ada rumah, boleh ada semuanya, ya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita di sini statusnya hanya numpang saja, supaya kita mengerti bahwa di sini kita harus cari kerajaan surga dengan kebenarannya. Haleluya saudara-saudaraku. Ya, jadi kita numpang di sini. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi jangan kita buat rugi saudaraku. Sempatkan berantem, sempatkan sakit hati, sempatkan tidak mengampuni, buang semuanya. Bikin hati sebaik mungkin menjadi mezbah Tuhan. Haleluya saudaraku. Semua yang tidak baik itu buang. Ya kalau ada sakit hati ya jangan terus-terus, langsung berdamai saudaraku. Haleluya. Jangan sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, semua harus berdamai. Amarah semua harus dibuang saudara-saudaraku. Rugi jadinya. Kita di sini hanya penumpang. Haleluya. Nah, kalau kita kayak masuk di busnya itu orang bis, ada bilang bis, ada bilang bus, ada bilang bus, ya kan? Ya kalau ke Medan mungkin 2 hari 2 malam ya. Nah, ya kalau hanya di sini, dari sini ke Cililitan, wah sempat kita mau bawa 5 hari belum, nggak mungkin lah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita usahakan sebaik-baiknya, kita usahakan sebaik mungkin kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Haleluya saudaraku. Biar sejarah hidup kita ini nanti kalau ditunjukkan oleh Tuhan, malu kita nanti. Lihat nih, berantem, lihat nih, sakit hati, lihat nih, nggak mengampuni, lihat nih, hatinya ini kayak apa ini. Saudaraku, saat ini hanya Tuhanlah penolong kita, tapi harus memperbaiki mezbah yang sudah rusak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Raja Asa tahu Tuhan itu sanggup menolong. Saudara-saudaraku, kita mau baca 2 Tawarik pasal yang ke-15.
Ada baiknya kita perhatikan mulai ayat yang kedua. Ada yang bantu baca, boleh tolong sampai ayat 8. 2 Tawarik 15 ayat 2 sampai 8. Pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku, di dalam kesulitan orang masih mau dengan mengandalkan kekuatannya. Tidak ada yang sanggup menolong kita. Tapi sesulit apapun kita sudah dengarkan firman Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudaraku. Sulit kerja, sulit apapun, tapi harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bangsa itu, ayat yang ke-12, mari kita dengar pembacaan. Ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Amin, saudaraku. Semua kita ini mau segenap hati mencari Tuhan. Jangan separuh-separuh, jangan asal-asalan, jangan lagi kebiasaan, tapi biar kita cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apakah kita mau, saudaraku? Nah, kita mau berkata dulu kepada Tuhan, kami mau mencarimu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. 1, 2, 3. Kami mau mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan dengar janji kita. Amin. Jangan janji palsu, jangan janji main-mainan. Ya, dulu ada perumpamaan, kalau kerbau katanya dipegang talinya, tapi kalau manusia yang dipegang apa? Perkataannya, apalagi janjinya. Haleluya. Jadi kita berjanji sekarang ini bukan asal-asalan. Kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ini Raja Asa dengan rakyat itu begitu, saudaraku. Dan kalau mereka lakukan itu, biarpun musuhnya itu luar biasa banyak, tapi dia tahu Allah bisa menolong yang sedikit melawan orang yang sangat banyak. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang peperangan kita bukan dengan manusia, menghadapi termasuklah COVID, menghadapi termasuklah orang berkata susah cari duit, susah kerja,
karena selalu dibilang di rumah aja. Sampai anak-anak sekolah di rumah aja. Ah, itu kan semuanya. Ini masa sulit, tambah sulit lagi. Apalagi katanya ada lagi nanti kuman yang lebih bengis dari corona. Ada lagi katanya. Ya sudahlah, apapun itu jangan takut. Tuhan lebih berkuasa untuk menjaga, menolong kita. Makanya mau apa lagi saudaraku? Masih mau keimanan kita ini mau asal-asalan? Jangan. Cari Tuhan dengan sungguh. Lanjut. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, bagaimana ini? Dihukum mati saudaraku. Ini bagaimana harus terjadi kesungguhan. Jadi kita cukuplah dari cinta kasih kita, bukan karena dipaksa. Haleluya. Tapi harus karena ya kita mengasihi. Karena cinta tidak boleh dipaksa. Haleluya. Namanya cinta. Orang bilang, dari mana datangnya lintah? Itu kata orang. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turunnya hati itu. Jadi artinya harus kita yang jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan dipaksa-paksa. Haleluya. Kalau dipaksa-paksa susah saudaraku. Kita juga mengasihi, nggak boleh di apa namanya itu, di bahasa Batak dielek-elek. Jangan dirayu-rayu. Harus cinta itu tumbuh dari kerinduan sendiri. Cinta itu nggak boleh dipaksa. Dulu memang karena masih ketaatan itu luar biasa. Sebelum masa Siti Nurbaya, apa kata orang tua? Semuanya ya itu yang terbaik. Sekarang mau disuruh begitu. Anak muda sekarang bilang, lu kalau mama mau kawin aja sama dia, digituin. Lah bagaimana jawaban begitu? Anak bilang begitu sama orang tua, dia ngomong begitu. Yang mau kawin aku mau mama. Tapi memang benar, firman Tuhan juga sudah berkata cinta itu nggak boleh dipaksa. Jadi kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu Tuhan lihat cinta yang sangat menyenangkan Tuhan. Ini saudaraku. Ya, lanjut. 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Iya, jadi bersumpah setia kepada Tuhan. Saat sekarang ini biarlah itu dari hati kita. Tadi kita berkata, Tuhan, kami mau mencari Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Seperti orang Yehuda ini bersama dengan Benyamin. Baru itu membawa kita kepada sukacita. Bacalah 14-15. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya saudaraku. Apapun yang terjadi aman. Biarin semua sulit. Orang sudah resesi, tapi kita karena Tuhan resepsi terus. Haleluya. Biar corona semua Tuhan adakan bagi kita. Itu sebabnya saudaraku, sudah terjadi kesulitan, terjadi kegagalan, belum mau mencari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dalam pimpinan Raja Asa,
Walaupun tadinya lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Sekarang ini masa kesesakan, jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Karena manusia itu sudah kesulitan, kesesakan, masih mau dengan kekuatan, dengan cara sendiri. Tapi sekarang kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan kita harus perhatikan apa yang tidak menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Ini harus kita perhatikan. Dan harus dibangun mezbah yang rusak. Ini saudara-saudaraku. Ayat yang ke-8 tadi, 15 ayat 8. Boleh tolong. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya. Jadi kita semua harus memperbarui mezbah Tuhan. Apakah mezbah Tuhan? Hubungan dengan Tuhan. Di mana mezbah Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan. Supaya hubungan ini boleh terjadi, segala apapun kekurangan kita, harus kita berusaha supaya itu semua kita tinggalkan. Karena bukannya Tuhan jauh, tapi yang membuat jarak kita dengan Tuhan. Apa yang membuat jarak? Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Tapi yang menjadi pemisah antara, ya kita baca deh, Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus lihat ini semua. Dosa-dosa itu merusak mezbah, hubungan dengan Tuhan. Ini harus kita perhatikan. Apa yang lebih diutamakan itu juga adalah merupakan berhala-berhala. Bahkan ada yang menjadi musuh dari salib, karena manusia itu hanya mengutamakan keinginan duniawi, keinginan dagingnya. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, boleh kita dengar pembacaannya. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, ini saudara-saudaraku, bukan Tuhan yang benar lagi Tuhannya. Itu sebabnya lama sekali bangsa Israel tidak ada pengajaran yang benar, tidak benar-benar ada hubungan dengan Tuhan. Walaupun masih ada keagamaannya. Banyak yang begitu sekarang. Orang tanpa sadar, bukan Tuhan pencipta langit lagi Tuhannya,
Tapi Tuhannya menjadi apa? Perut. Itu yang kita baca tadi, saudaraku. Banyak orang tidak sadar itu. Itu sebabnya utamakan Tuhan. Berbuat apa saja yang boleh menyenangkan Tuhan, kita lakukan yang menyenangkan Tuhan. Jangan sampai tergeser. Seringkali pelan-pelan orang kalau sudah terutama duit, Tuhannya duit. Kalau lebih mengutamakan perut, Tuhannya perut. Nah itu kan kita baca firman. Itu sebabnya kita harus berani mengutamakan Tuhan melebihi dari segalanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Semua kalau mengandalkan Tuhan berhasil. Daud berhasil di dalam semua kehidupannya karena dia mengandalkan Tuhan. Yang muda-muda, mari mengandalkan Tuhan. Apapun kekuatan pemuda-pemudi itu tidak benar, tapi yang benar mengandalkan Tuhan. Karena sekuat apapun manusia, kalau Tuhan tidak kasih perpanjangan umur, habis. Orang gemuk aja kena si corona aja bisa mati kok. Tadinya dia bilang, ini tadi sehat ini. Ya, kalau Tuhan tidak jaga kita, kena corona juga bisa ambles juga. Itu sebabnya, kalaupun kita ada sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Kita harus bisa menyanyi, semua hanya anugerah-Mu. Apa? Diberi semua anugerah Tuhan. Kita boleh ibadah, kita boleh singer, kita boleh main musik, kita boleh ini, semua anugerah Tuhan. Oh, luar biasa anugerah Tuhan bagi kita. Mukanya semua segar-segar. Coba kalau kita enggak dalam Tuhan. Mana ada lagi muka yang segar kalau enggak dalam Tuhan? Muka cemberut, nyinyir, ngata-ngatain, goblok-goblokin, goblok. Itu kata-kata sekarang. Tapi kalau kita dalam Tuhan, semua hanya menyenangkan Tuhan. Bahkan usahakan semua menyenangkan sesama. Jangan ada yang nyelekit, tahu nyelekit, nyakitin. Tapi kita semua harus menyenangkan. Sehingga satu dengan yang lain. Kalau satu tidak kelihatan lagi, harus benar-benar rindu ketemu sesama kita. Haleluya. Tapi kalau menyakiti, mana ada rindu? Syukur nggak kelihatan lagi. Dia bikin sakit hati gitu. Maka suami istri kalau udah nggak senang lagi, pergi, nggak pulang sama sekali. Bisa ngomong begitu, saudaraku. Kalau kau masih pulang, ngomong bukan sama sesama, ngomong sama tembok, ngomong sama apa. Tidur timur dengan barat. Gitu, saudara. Tapi kita semua harus benar-benar mengasihi satu dengan yang lain, karena Allah sangat mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya biar apapun kesulitan, mari kita perhatikan lagi mesbah bagi Tuhan. Mungkin sudah rusak, hubungan sudah rusak. Karena apa? Bukan Tuhan lagi. Sudah lebih mengutamakan duniawi, sudah lebih mengutamakan perut. Sehingga disebutkan di dalam Filipi ini bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Tapi bagi kita apapun semua hanya anugerah Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh, kita sembah Dia. Ini yang terutama.
Saudara-saudaraku, membangun kembali mezbah Tuhan, semua kekurangan kita itu harus diperhatikan, karena itu juga adalah berhala-berhala yang menjadikan Tuhan jauh dari kita. Itu namanya mezbah sudah rusak. Kita sudah mendengar mulai dari awal, dalam mezbah Tuhan itu begitu banyak berkat. Tapi karena orang kurang benar-benar lagi mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga disebut mezbah itu sudah rusak. Tetapi disinilah Raja Asa, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Ini harus jadi perhatian kita, saudaraku. Dari seluruh rumah tangga kita, dari seluruh hubungan kita, ya, bagaikan apapun yang merupakan kejijikan itu, sama dengan tadi Rasul Paulus menunjukkan orang sudah hanya memperhatikan dunia, itu sudah menjauhkan dari Tuhan. Bahkan Allah mereka adalah Allah perut. Tapi Allah kita harus selalu sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus perhatikan semua kekurangan untuk ditinggalkan. Haleluya, amin, saudaraku. Bangunlah mezbah, satu dengan kita masing-masing. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Lihat dulu dekat-dekatnya. Harus katakan, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sakit hatiku, buang. Di sini sakitnya, buang. Dewa-dewa semua harus dibuang. Perbaiki mezbah, hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan sesama, supaya ada berkat. Masih mau susah terus? Bangsa Israel lama sekali tidak ada Allah yang benar. Mezbah rusak, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, rusak. Tapi begitu didengar Raja Asa, semua dewa kejijikan dijauhkan, dibangun mezbah. Itu hubungan kita dengan Tuhan, dan mezbah yang baik, hubungan kita yang baik satu dengan yang lain. Haleluya. Usahakan, saudaraku, jangan ada kebencian. Harus benar-benar, jangan cuma di kata-kata. Harus kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau. Iya, harus dengan kasih Tuhan. Kasih kita nggak mampu, tapi kasih Tuhan, Dia memaafkan semua. Bahkan orang yang berdosa, yang memukul dia, yang menyakiti dia, yang mengolok, yang meludahi dia, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Ini, saudaraku, mezbah kita bagus, dan berkat Tuhan akan turun. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan bait Allah, bait suci Tuhan. Jadi ini, saudaraku, mezbah kita jangan ada yang rusak, mezbah kita jangan ada yang bocor. Semua kita harus sehati. Amin, saudaraku. Jemaat Maranatha diberkati Tuhan. Di sini sampai ke surga kekal selama-lamanya.
Ini saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur, sangat jelas sekali Allah yang mengasihi kita. Jalan keselamatan itu jelas sekali. Bagaimana mulai janji Allah kepada siapa yang di Taman Eden? Adam dan Hawa. Apa di Tuhan atau perhatian Tuhan? Mereka membuat pakaiannya dari daun apa? Ara. Daun ara ya. Mau baca dulu lah, biar enggak salah. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, mari kita baca. Ayat 21 dulu, tolong. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kru dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, jadi mereka dapat kemurahan. Tadi kalau mereka membuat pakaian mereka dari daun-daun, ayat 7 ya. Iya. Iya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah jatuh. Lalu mereka menyemat daun pohon ara. Apa itu? Itulah pembelaan manusia. Itu adalah kebenaran manusia. Pembelaan dan kebenaran manusia itu sama saja dengan pakaian yang sudah lama terendam di air, biar sudah busuk di situ. Jadi kalau kita ambil, warnanya memang mungkin masih bagus, tapi kalau ditarik, wah, udah kayak ini aja, dia langsung nggak ada artinya lagi. Itulah kebenaran manusia. Itu sebabnya kita harus memandang kepada kebenaran Tuhan. Iya, Tuhan memberikan pakaian mereka apa tadi? Kulit binatang. Bukan daun lagi. Kulit binatang. Itu menunjuk harus kebenaran Kristus yang menjadi hidup kita. Jadi jangan berkata sakit, nggak bisa. Berusaha. Harus menang. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Keluar dari sini nggak ada yang sakit hati lagi. Harus bisa berkata, waduh, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu kalau nggak ada keyakinan nggak bisa itu. Keyakinan kemana? Mandang Yesus, korbannya. Itu pandang Yesus di kayu salib. Ini saudaraku. Jadi ibadah kita ini pegangannya itu indah, saudaraku. Jadi Hawa dan Adam sudah dapat itu, menunjuk kepada dia dikasihi Tuhan dalam korbannya Yesus Kristus. Dan terus saudaraku, kita sudah mendengar selama ini, ya, dalam mesbah yang didirikan oleh Nuh, kutuk air itu berhenti. Dan itulah yang dimengerti oleh
Elia, air itu tidak jadi kutuk lagi, tidak memutus korban kasih Allah, tidak memutus gairah yang berkobar-kobar dari Tuhan. Pertarungan mereka adalah kalau nanti korban itu dimakan api, benarlah Tuhan mereka yang hidup. Itu sebabnya saudaraku, mezbah yang didirikan oleh Elia itu dia bilang isi air. Haleluya. Ingat berapa kali isi air? 3 kali sampai penuh. Dan kuasa Allah itu sampai air-air itu habis semua dimakan api Tuhan. Dan dewa Bali itu semua menyerah, ditangkap oleh satu orang. Kalau dia perkataannya nggak bisa dipegang, saudaraku, kita bunuh lagi dia, cuma sendiri. Tapi itulah Tuhan berkuasa. Haleluya. Nah ini saudaraku. Jadi Nuh dan terus Abraham, dan Abraham meneruskan melalui bangsa Israel terus dan sampai kepada kita. Dari Abraham dalam silsilahnya dalam kitab Matius pasal 1 itu sampai kepada Yesus. Siapa yang ada di dalam Yesus, dia juga adalah keturunan Abraham. Jadi kita ini jelas saudaraku, keselamatan kita itu jelas. Itu sebabnya jangan ragu, jangan andalkan kekuatan, biar kekuatan Tuhan yang tolong kita. Dari dulu terus saudaraku, hanya pertolongan Tuhan. Manusia itu mau sombong, mau bikin menara Babel bukannya mezbah, menantang Tuhan, mezbah buat setan tinggi, tapi mereka mengalami kehancuran. Tapi mezbah kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama, pasti diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi apa yang kita imanin itu adalah benar-benar pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Kita buang semua berhala, kita buang semua kekurangan, tinggalkan itu. Jangan itu. Kenapa sih sayang? Pelihara terus sakit hati, pelihara terus gak mau berdamai. Apa itu? Kalau pelihara duit, simpan masih lumayan. Nanti pas meninggal, ada begitu meninggal di satu daerah, meninggal, cucu-cucunya pada lihat di mana ada selempitan baju ada duit, mana ada selempitan baju ada duit. Tapi kalau sakit hati disimpan terus, ya siapa yang mau ngambil itu nanti? Makanya jangan simpan sakit hati. Haleluya saudaraku. Kalau simpan duit ya udahlah, nanti siapa yang dapat, beruntung dia. Adalah yang simpan emas, bukan emasnya tiang Jawi, emas untung, emas bejo, benar-benar emas disimpan. Nanti pas dia meninggal, ada cucu-cucunya, ada keluarganya, dapat lagi, banyak lagi, nggak susah-susah, semua biaya cukup. Ya kalau begitu. Tapi itu pun nggak usah begitu. Semua yang terarah. Kalau ada harta kita bikin yang terarah. Haleluya. Bikin untuk hormat bagi Tuhan. Nanti kalau udah apa, pas pencuri yang nemuin, nyiapin untuk pencuri, ya rugi juga. Nah, kalau pas cucunya, berkat buat cucu. Nah ini saudara. Tapi kalau pas ketemu penjahat pura-pura baik, waduh udah meninggal, mari kita tolongin. Nah, dibersihin. Tahu-tahu mana-mana emasnya itu dikantong semuanya. Habislah, disimpan-simpan buat jadi untuk penjahat. Jadi semua harus terarah.
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang ini kita beribadah sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah yang benar itu harus sampai ada sukacita di dalam Tuhan. Jadi kita hanya menyanyi sukacita besar, sukacita besar. Siapa yang bisa nyapu? Udah lupa ya? Itu dulu nyanyian. Wih, luar biasa. Sukacita besar. Ini kalau hati kita mau beribadah sungguh-sungguh, kalau semua yang sampah-sampah yang tidak berkenan kepada Tuhan bersihkan, darah Yesus menyucikan, semua kita selalu bersukacita. Pasti kelihatan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi kalau di dalam hidupnya itu ada sakit hati, ada nyinyir, ada jauh. Ntar kita diomelin, ntar kita itu saudara. Jadi buang semuanya, biar hal yang baik, bangun mesbah bagi Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kita di sini adalah penumpang. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, dalam suasana kita menumpang itu jangan sampai salah menggunakan. Kalau salah menggunakan, nanti kalau sudah habis waktu dalam penyesalan, seperti orang kaya, waktu dalam hidupnya semua hanya kesenangan-kesenangan duniawi. Udah masuk dia di alam maut, hanya setetes air aja nggak bisa. Wah, dia berteriak, Bapak Abraham, suruhlah siapa? Lazarus untuk mencelupkan satu aja jarinya ke air, lalu meneteskan ke lidahnya. Oh, luar biasa. Kita di sini aja dikasih air, cuma kebagian aja dikasih, cuma udah habis. Tapi kalau ya sudah masuk di alam maut, sudah tetes begini aja nggak bisa lagi. Makanya kita jangan salah menggunakan waktu beribadah kepada Tuhan. Bangun mesbah Tuhan, buang segala yang tidak berkenan. Berjanji mau mengasihi Tuhan. Tuhan bisa merubah semua yang tidak aman, semua kesulitan, dan Tuhan merubah jadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberikan keamanan dan Tuhan memberikan berkat. Ini yang terjadi bagi kita, dan saat ini dalam kesempatan ini biar Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita. Jadi di dalam mencari Tuhan dengan baik, Tuhan itu selalu memperhatikan hati yang terbuka bagi Dia. Bersama kita mau baca dulu 2 Tawari 16 ayat 9. Sudah dapat? Dapat? 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, tapi kita nggak mau bodoh. Haleluya. Kita adalah bagaikan 5 anak gadis yang pintar. Tidak ada yang bodoh. Jadi kita senantiasa mencari Tuhan, dan mata Tuhan itu juga mencari-cari kita. Mana ini yang hatinya sudah terarah kepadaku. Mata Tuhan itu lagi cari-cari siapa yang paling sungguh-sungguh kepada Dia, dan Tuhan pasti akan memberkati dengan luar biasa. Semua kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang harus dikutuk. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau satu pun binasa. Tapi Tuhan mau semua diberkati. Hanya kita bangunlah mesbah Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Dia, bersungguh-sungguh hati mencari Dia,
dan hidup dalam pengajaran Tuhan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tapi saat ini kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita buka hati dan Tuhan memberkati.